Kali ini kita akan membahas ini ya, Pancasila sebagai dasar negara ya. Jadi bagaimana fungsi Pancasila sebagai dasar dari negara bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia itu butuh gitu ya Pancasila untuk meletakkan nilai dasar bangsa Indonesia itu sendiri. Di sini nanti kita akan membahas ini ya. Bisa kalian lihat ya nanti pembahasannya ke sini. Kita awali dengan makna Pancasila sebagai dasar negara. Jadi apa sih? Kenapa sih kita membutuhkan gitu ya Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara itu adalah sebagai ground slate ya gitu. Jadi di mana nantinya akan diletakkan bangsa Indonesia itu harus di atas dasar yang kuat gitu ya. Jangan dasar yang lemah gitu. Kalau misalnya dasarnya lemah, nantinya itu akan berpengaruh terhadap bagaimana suatu negara itu akan membangun. Kalau bangunannya di atas bangunan yang dasarnya tidak kokoh, maka akan amblas gitu ya negara tersebut. Oke, ini pengertian Pancasila sebagai dasar negara ya dari Ketut Regin ya. Jadi dasar negara yang bersifat abstrak ya. Artinya bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak disebutkan memang ya secara mendasar bahwa ada Pancasila, tapi disebutkan secara abstrak di alinea keempat. Maksudnya secara abstrak itu gimana? Berarti ada Pancasila di alinea ke-4 bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa gitu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu ada di dalam alinea keempat. Nah ini yang disebut secara abstrak universal. Kemudian pedoman penyelenggaraan negara itu bersifat umum, kolektif, tercantum pada batang tubuh. Jadi nantinya diimplementasikan gitu ya nilai-nilai dari Pancasila itu di dalam batang tubuh. Batang tubuhnya apa? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara juga merupakan sebagai penyelenggaraan dari seluruh bukan hanya bukan hanya kepada batang tubuhnya saja, tapi juga kepada seluruh peraturan perundang-undangan. Karena hukum itu gitu ya hanya bisa dirubah oleh hukum yang ada di atasnya. Nah, sementara Pancasila itu adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum. Berarti semua berkiblat kepada Pancasila, ya. Oke. Nah, ini kalau kemarin yang belum jelas gitu ya tugas kalian itu adalah cari nilai kearifan lokal yang mencerminkan Pancasila gitu ya. Di bab satu itu ada kalian bisa isinya pengantar gitu ya atau pembahasan awal gitu ya atau ya. Nah, ini dari umum ke khusus. Jadi cari dulu siapa sih yang dimaksud dengan nilai kearifan lokal. Nilai kearifan lokal itu apa sih gitu ya. Kemudian bagaimana nilai kearifan lokal itu mencerminkan nilai Pancasila sila ya. Baru itu di bab 2 isinya. Kemudian di bab 3 kalian juga harus bisa memberikan kesimpulan, saran atau solusi dari ini. Jadi cukup ini saja, tapi jangan lupa dimasukkan juga daftar isinya ya. Jadi daftar isi dan daftar pustaka supaya tahu dari mana kalian mengambil sumber-sumber tersebut. Ini font konsisten ya, maksudnya kalau misalnya sudah Times New Roman ya sudah Times New Roman ya. Kemudian marginnya rapi kiri kanannya, kemudian spasinya 1,5. Tambah satu lagi ya, dirubah dalam bentuk PDF ya agar lebih mudah ya nantinya untuk dibacanya. Oke. Kemudian ini kalian bisa lihat tabel ini adalah hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dengan Pancasila. Jadi di sini ini adalah merupakan sumber tertib hukum tertinggi ya. Di mana di dalam pembukaan alinea pertama itu adalah membahas keinginan, cita-cita. Jadi alinea pertama bangsa Indonesia itu adalah cita-cita dari bangsa Indonesia itu apa sih? Ya, cita-cita dari bangsa Indonesia itu adalah untuk keinginan merdeka. Kemudian alinea kedua menyatakan bahwa cita-cita itu diimplementasikan dengan cara apa ya? Dengan cara perjuangan gitu ya. Diperjuangkan itu ada di alinea kedua. Kemudian bagaimana dengan alinea ketiga? Alinea ketiga itu adalah semangat spiritual.
Ya, jadi setelah bangsa Indonesia itu merdeka, bangsa Indonesia juga bersyukur gitu ya, berkas atas rahmat Tuhan gitu ya, yang Maha Kuasa, bahwa Allah yang Maha Kuasa itu kemerdekaan diraih. Nah, baru alinea keempat ini adalah yang diimplementasikannya di dalam Batang Tubuh itu, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, maka ini memiliki alinea keempat ini lebih memiliki hubungan dengan pasal-pasal. Sementara alinea 1, 2, dan 3 ini adalah bagaimana pernyataan yang tidak ada memang hubungannya dengan ini, tapi ini adalah cita-cita dari bangsa Indonesia dan alasan dari bangsa Indonesia itu ada. Maka ini turunannya ya, masuk ke sini. Oke. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fakta. Jadi ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa kita ulang. Ya. Kemudian pernyataan, tadi kan ya pernyataan yang terperinci dari alinea 1 sampai dengan alinea 3. Kemudian mengandung cita-cita luhur dari proklamasi ya di dalam pembukaan ini, memuat sifat fundamental dan asasi. Jadi di sana ada sifat fundamentalnya dan asasinya gitu ya, bagaimana kemerdekaan ini untuk memperjuangkan hak asasi dari manusia itu, kemudian kedudukannya tetap tidak bisa dirubah, karena tadi hukum itu hanya bisa dirubah oleh tingkatan hukum yang lebih tinggi lagi ya. Maka Pancasila ditegaskan gitu ya sebagai sumber hukum itu ada di sini. Jadi sebagai sumber dari segala sumber hukum itu ada dalam pasal 1 ayat 3 itu menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Maka hukumnya harus seperti apa? Nah, ini ditegaskan lagi di sini ya, bahwa menyatakan Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi bukan karena tadi bersifat abstrak ya universal saja, tapi memang sudah dikukuhkan di sini ya, di pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011, bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus berdasarkan kepada Pancasila. Kan? Nah, ini Pancasila itu adalah merupakan stat fundamental norm ya. Berarti nilai yang ini, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, itu akan menjadi landasan gitu ya, akan menjadi sumber landasan atas bagi itu mau nilai kerohanian, mau itu menilai kedudukan secara hukum gitu ya. Intinya ini akan melandasi seluruh aspek kehidupan dari masyarakat Indonesia ya, khususnya di dalam hukum di Indonesia. Oke, makanya disebut sebagai stat fundamental norm. Kalau misalnya ada beberapa ini apa namanya background suara ya, itu karena memang agak sulit ya kalau mereka di rumah itu selalu kebetulan juga ini anak-anak liburan ya, di neneknya lagi main, agak sulit ya untuk mencari yang sepi ya, mau malam kadang-kadang juga sulit ya. Oke, mari kita lanjutkan. Unsur pokok kaidah fundamental Indonesia Pancasila adalah asas kerohanian ya, yang nantinya ini juga melandasi nilai kerohanian. Kenapa? Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah kita bahas itu terkandung nilai-nilai kerohanian dari Indonesia yang menyatakannya, terutama di dalam alinea ketiga gitu ya, semangat spiritualnya. Nah, kemarin juga kalau nggak salah ini sudah ya, jadi Pancasila itu nantinya melandasi juga nilai etika, yaitu norma dalam etika dan hukum. Itu yang kemarin dibahas itu, bahwa hukum itu kita diusahakan untuk tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. Hukum seperti apa sih yang merendahkan harkat dan martabat manusia? Ya hukum-hukum yang dia nantinya itu tidak lagi mempedulikan gitu ya, yang mempedulikan harkat dan martabat. Yang dia lihat adalah bahwa apa sih tujuan dari hukum itu sendiri gitu ya. Jadi misalnya untuk memberi efek jerah gitu ya, menakut-nakuti gitu ya misalnya. Jadi selain itu juga harus memberikan harkat dan martabat ya kepada manusia yang melaksanakan hukum tersebut ya. Contohnya kan yang dipermalukan itu kalau kayak kemudian perlihatkan dipunduli gitu kan, orang dia kan sebagai manusia seolah-olah menjadi tontonan gitu, tidak memiliki
nilai harkat dan martabat sebagai manusianya ya. Nah, sekarang kita akan membahas pokok poinnya gitu ya, yang akan kita fokuskan. Di sini kita akan membahas tentang penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi kenapa Pancasila itu menjadi dasarnya gitu, karena Pancasila itu adalah merupakan norma tertinggi, norma pertama, cita hukum dan unsur kaidah negara yang fundamental ya. Sebagai norma yang tertinggi dan norma pertama gitu ya, maka Pancasila juga melandasi norma-norma yang ada di dalam masyarakat Indonesia gitu. Kemudian menjadi cita hukum, jadi tujuan dari hukum itu sendiri dan menjadi sebagai landasan dari pelaksanaan hukum itu sendiri ya. Dan pertama, kita lihat ya di dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu ada dalam pasal 9 ya. Ayat 1 yang menyatakan bahwa sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden itu akan bersumpah ya menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan majelis permusyawaratan rakyat bahwa dia akan menjalankan tugasnya gitu ya, dengan sungguh-sungguh ya. Oke. Dan juga nilai ketuhanan itu ada dalam ini ya, setiap orang itu bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi di kita itu tidak dipaksakan ya untuk melaksanakan suatu ibadah, bahkan diberikan keleluasaan untuk melaksanakan. Contoh yang paling konkret kan kadang ini ya, rekan-rekan sendiri yang misalnya kuliah di luar itu mengalami kendala gitu dari pelaksanaan beribadah itu. Contohnya ujian itu dilaksanakan ketika jadwalnya sholat Jumat. Gitu. Itu biasa terjadi gitu di negara-negara luar yang tidak seperti kita gitu. Kita itu termasuk toleransinya sudah tinggi dan baik gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal memilih kan apakah kita akan ikuti ujian gitu ya, atau apakah kita akan beribadah. Kalau kita memilih beribadah, tentunya ya konsekuensinya mungkin tidak lulus ya ketika kita beribadah tersebut gitu ya, karena kita tidak mengikuti ujian. Maka kita sebetulnya sudah bagus ya untuk toleransi beragamanya. Apalagi gitu ya, misalnya di kita itu ketika walaupun gitu misalnya kita tidak di yang non ini gitu ya, Bapak pernah ya mengajar di tempat lain itu disediakan gitu ya, ininya tempat beribadahnya bukan luar biasa ya, bahkan disediakan tempat untuk beribadah walaupun tidak satu keyakinan. Kemudian nilai ketuhanan itu ada juga dalam pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, konsekuensi dari yang ini menyatakan bahwa nantinya kita akan ini ya, di sini nantinya kita akan menjadikan bahwa dalam kehidupan bernegara kita akan berlandaskan pada nilai ketuhanan. Makanya kemarin ini yang dibahas bahwa perjudian, prostitusi, LGBT itu tidak dibetulkan, kita tidak disahkan karena bertentangan dengan nilai ketuhanan ya. Kemudian negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk. Nah, ini sudah jelas ya. Kalau yang poin ini kita bisa lanjut ya ke poin selanjutnya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada dalam pasal 27 menyatakan bahwa persamaan kedudukan di dalam hukum. Nah, ini yang perlu kita tekankan terlebih dahulu ya. Maksudnya kadang-kadang kan skeptis atau pesimis ya gitu ya. Kok tidak ada kesamaan gitu ya di dalam hukum, padahal di sini dinyatakan bahwa kita itu harus berkedudukan sama di dalam hukum. Hukum itu masih ada yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, itu sebetulnya nanti kita akan bahas di dalam pembahasan kekuasaan ya, teori kekuasaan di pendidikan kewarganegaraan. Ini akan memfokuskan, kita akan melihat gitu ya, itu efek dari suatu kekuasaan. Sebetulnya kemarin juga sudah dibahas ya, bahwa ketika kita merumuskan bangsa kita ya, leluhur kita merumuskan nilai-nilai Pancasila, suasana kebatinan bangsa kita itu sedang berada dalam titik yang
tertinggi gitu ya. Artinya di dalam nilai Pancasila itu tidak ada gitu ya keegoisan gitu ya. Tidak ada nilai-nilai keinginan untuk mementingkan diri sendiri gitu, mementingkan kelompok, semua untuk kepentingan bersama. Maka idealnya itu dalam hukum itu ya semua sama gitu ya. Jadi kalau misalnya ada praktek-praktek seperti itu ya sama saja dengan kita belajar agama kan. Agama mengajarkan tidak berbohong, tidak mencuri, tidak membunuh, tapi ada yang melakukan itu ya, itu adalah suatu penyimpangan dari nilai yang seharusnya dilaksanakan. Nah ini pun yang seharusnya dilaksanakan oleh Pancasila ya ini gitu ya, nilainya yaitu persamaan kedudukan di dalam hukum. Tapi dalam kenyataannya ya itu yang kita rasakan. Kemudian hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Nah, pekerjaan yang layak itu adalah pekerjaan yang tidak merendahkan harkat dan martabat dia sebagai manusia tentunya. Dengan dia bekerja, dia bisa tetap menjaga nilai harkat dan martabatnya tidak direndahkan gitu ya, dengan pekerjaannya. Kemudian dengan dia penghidupan pekerjaan dia bisa menjadikan penghidupan yang layak gitu ya bagi kemanusiaan. Penghidupan yang layak itu yang seperti apa sih? Ya kalau cukup makan, pakaian, dan itu makanannya bergizi bukan. Kalau cukup makannya bisa semua juga makan gitu 3 kali, hanya saja siang pagi nasi, siang nasi, malam nasi, dan kerupuk mungkinnya ada peningkatan malamnya. Itu kan bukan hidup yang layak gitu ya. Jadi penghidupan dia bisa layak gitu tentunya dengan pekerjaannya. Kemudian wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara gitu ya. Jadi kita ikut menjadi bagian dari masyarakat dengan membela negaranya. Nah ini juga termasuk menjaga rahasia negara, termasuk kebebasan berserikat dan berkumpul. Nah itu ada dalam nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu lebih jelasnya di sini kita di dalam pasal 28A sampai Z gitu, gitu ini akan lebih jelasnya dilihat gitu ya. Yang pertama itu untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian kita juga ini, kalau ini kan mempertahankan kehidupan berarti kan tidak boleh ya kita mengambil nyawa orang lain gitu ya. Pasti izinnya. Contohnya kan ada yang bayi gitu dia belum bisa membela diri ya tetap dilindungi gitu ya. Kan banyaknya kasus-kasus bayi yang dibuang kemudian jadi karena bayi tidak bisa bertahan hidup sendiri akhirnya dia meninggal gitu karena kelaparan dan lain sebagainya mungkin ya. Nah itu akan dikenakan tetap sanksi ya. Yang akan melindungi ini siapa? Nah nanti di sini sebetulnya ya perlindungan itu adalah tanggung jawab dari pemerintah. Pemerintah yang akan menegakkan hal tersebut. Oke, kita lanjut dulu ya. Membentuk keluarga. Jadi kita itu diperbolehkan gitu ya, membentuk keluarga, kemudian berkembang tumbuh gitu ya, berkelangsungan hidup. Ya, asal memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh negara. Salah satunya di kita hanya diperbolehkan membentuk keluarga itu ketika berbeda jenis kelamin tentunya ya. Kemudian ada pasangannya dan syarat-syarat yang sudah ditentukan gitu ya. Kemudian mengembangkan diri di kita itu tidak dibatasi ya, hanya beberapa teknologi yang mengancam gitu ya, mengancam nilai kemanusiaan, mengancam nilai moralitas itu tidak diperbolehkan masuk di kita. Secara ini kita tidak terlalu membatasi ya, buktinya akses-akses informasi banyak yang masuk ke kita dan kita bisa mengakses informasi tersebut. Hanya saja informasi-informasi yang mengandung sara, mengandung pornografi gitu itu tidak diperbolehkan di kita. Beberapa negara ada yang memperbolehkan gitu ya, dengan batasan usia tertentu. Kalau di kita mau usianya berapa itu sama tidak diperbolehkan. Tapi selain itu kan kita bisa mengakses informasi-informasi yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan diri kita. Kemudian pengakuan yang sama di depan hukum tadi ini sudah ya. Kemudian kebebasan beragama juga ini sudah. Kita ini ya. Kemudian menghargai hak orang lain. Nah, poin yang penting kita itu adalah bahwa di dalam hak kita itu ada hak orang lain. Sebetulnya ini standar ya, kita juga sudah menyadari itu. Jadi kita itu bisa memiliki hak kita kalau kita juga menjaga hak orang lain. Contohnya apa? Misalnya ketika kita membunuh gitu ya, berarti kita akan kehilangan hak kita untuk bebas karena kita akan dikenakan sanksi misalnya di penjara gitu. Ketika kita melakukan berjualan narkoba gitu, narkotika itu bisa sampai dihukum mati karena dampak kerusakan yang kita timbulkan terhadap kemanusiaan itu sangat besar gitu ya. Maka kita kehilangan hak kita gitu di situ.
Maka ketika kita melanggar, kita bisa kehilangan hak kita. Oke, tadi ini sudah dibahas. Kemudian hidup sejahtera lahir dan batin. Nah, kita juga di ini gitu dijaga kehidupan ini. Kalau misalnya takarannya memang sulit ya. Apa sih sejahtera lahir batin itu? Yang sejahtera itu yang seperti apa gitu ya? Nah, minimal dia punya tadi ya jadi dia punya kehidupan yang tidak membuat dia gitu ya tidak menderita secara batin. Kan ketika dia hidup di dalam kondisi yang tadi makan serba kekurangan, pakaian serba kekurangan, tempat tinggal sangat sulit gitu ya, dia akan batinnya juga akan tersiksa. Nah, di sini yang diinginkan adalah dia memperoleh gitu ya kesejahteraan tersebut, termasuk pelayanan kesehatan. Maka pelayanan kesehatan seperti puskesmas itu adalah bagian dari itu yang sedikit intermezzo ya, gangguan dari hak asasi manusia. Begitulah kalau punya anak kecil ya, agak ini. Kita percepat ya. Akhirnya nanti kuotanya ininya besar ya ukurannya. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat. Jadi kita berhak untuk membela harkat dan martabat keluarga kita. Ya. Oke, kita sedikit lagi. Persatuan Indonesia gitu ya. Apa sih yang ada contohnya kita diterapkan dalam nilai-nilai mana saja? Itu ada dalam pasal 1 gitu ya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan, sudah jelas kedaulatan di tangan rakyat, dengan di tangan rakyat maka negara ini milik bersama. Kemudian negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk lebih spesifiknya gitu, ya, untuk Persatuan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah. Jadi bukan berarti dengan dibagi daerah ini dengan otonomi, dengan pemilihan gubernur dan lain sebagainya di sini ya. Kita tidak menjadi suatu persatuan, justru ini diharapkan dapat mengembangkan daerah-daerahnya, karena waktu itu ketika sentralisasi ya sudah kita bahas ya, era Orde Baru itu terjadi ketimpangan ya, ketimpangan pembangunan. Maka dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah ini punya kesempatan untuk mengikuti, untuk membangun daerah sendirinya, karena yang paling tahu adalah daerahnya sendiri ya, yang paling bisa mengembangkan untuk kesejahteraannya itu adalah daerahnya sendiri. Nah, maka dengan cara ini diharapkan bahwa daerah-daerah itu akan semakin berkembang gitu ya. Nah, hanya saja kadang-kadang kita harus mampu gitu ya memindahkan kekuasaannya itu. Di sini pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang secara demokrasi ini diharapkan tidak menjadikan gitu ya raja-raja baru, tidak menjadikan kekuasaan ini justru menumpuk gitu ya, dan justru merugikan daerah tersebut. Maka tugas masyarakat yang ada di daerahnya lah yang dia harus bisa gitu ya, bagaimana caranya supaya kekuasaan itu bisa tidak menumpuk di suatu kondisi yang sama. Contohnya suaminya sudah, kemudian dia ke istrinya, kemudian ke anaknya, itu kan masih perusahaan kekuasaan yang dinasti ya, seperti zaman-zaman kerajaan kan, itu diwariskan kepada keturunannya. Kalau demokrasi kan bukan kepada itu ya diteruskannya, tapi dia itu diteruskannya kepada ininya gitu ya, kepada masyarakat yang memang dia punya kemampuan untuk meneruskan hal tersebut ya. Oke, kita nah sekarang kita masuk ke kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan gitu ya, sebagai contohnya. Negara Indonesia adalah merupakan negara kesatuan. Ini sama ya dengan yang tadi gitu ya, yang kita bahas sebelumnya gitu ya. Namun fokus utama di sini bahwa kerakyatan itu diwakilkan gitu. Kita itu adalah masyarakat yang kalau misalnya ini ada ini memang lagi di ini ya, lagi diganggu oleh anaknya ya. Oke. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum gitu ya. Kemudian MPR bersidang sedikitnya. Jadi kita mewakilkan kekuasaan kita itu kepada rakyat. Maksudnya kita mewakilkan kekuasaan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilihan umum. Maka kita memilih gitu Dewan Perwakilan Rakyat untuk bermusyawarah untuk kita.
Nah, Dewan Perwakilan Rakyat ini idealnya dia tahu apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang diperlukan oleh masyarakat gitu ya, untuk dirinya gitu ya, untuk daerahnya. Nah, Dewan Pemuda Rakyat ini juga ada yang dari daerah, karena nanti ketika dia akan dikirim ke pusat, hanya dia yang lebih mengetahui kondisi dari daerahnya. Jadi kebijakan-kebijakan itu nantinya gitu, kebijakan pusat itu kan nanti akan berpengaruh ya, ya pada daerah. Nah, dengan adanya perwakilan ini dia akan bisa gitu ya, mewadahi kepentingan dari masyarakat. Oke. Kemudian dengan cara apa sih kita rakyat itu, perwakilan rakyat itu, dengan cara kita melakukan pemilu gitu, kita langsung memilih. Nah, pemilu itu yang disanakan ini mah lain juga paham ya, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu. Jadi tujuan dari pemilu itu adalah bahwa untuk kita sebagai, bahwa kekuasaan itu ada di tangan kita masyarakat. Oke, itu poin pentingnya ya. Ini kita percepat lagi sudah mulai gangguan ya. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi negara menyatakan bahwa ekonomi kita adalah ekonomi koperasi ya sistemnya. Jadi maka segala aset gitu yang dimiliki oleh negara kita akan dikelola oleh negara dan digunakan kembali feedbacknya itu kepada masyarakat. Maka sebetulnya diharapkan gitu ya bahwa aset-aset ini akan menghasilkan BUMN badan usaha milik negara yang nantinya akan memberikan kontribusi. Maka seperti polemik-polemik PB Jarum gitu ya, yang dia menyatakan polemik karena anak-anak bertanding dengan menggunakan logo rokok gitu yang notabene tidak sehat, soal mengajarkan untuk merokok karena beasiswa itu ya, karena feedback yang dari badan usaha milik negara itu yang belum terasa gitu ya oleh masyarakat. Nah, harusnya gitu ya badan usaha milik negara ini dia memberikan feedback, karena kita adalah anggotanya gitu, anggota koperasinya itu adalah masyarakatnya, kita yang harus disejahterakan melalui pembangunan salah satunya ya jalan, beasiswa, dan lain sebagainya gitu. Kemudian perekonomian tadi atas kekeluargaan, dan kita akan menggunakan kekuasaan ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oke, karena banyak gangguan kita sudahi ya sampai sini. Mungkin kalau nanti setelah dengarkan ini ada pertanyaan, boleh ya nanti ditanyakan. Untuk sekarang kita cukupkan ya sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.